untuk kelas 7. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kalian bisa melihat cuplikan ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi cuplikannya ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Jadi selamat menyaksikan cuplikan videonya.
Nah, setelah kalian menyaksikan atau melihat cuplikan tersebut, pasti kalian lebih memahami ya apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi. Nah, selain video tadi, saya akan memaparkan materinya juga ya, materi mengenai teks cerita fantasi. Jadi disimak ya materinya. Jadi di materi ini akan ada 7 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian cerita fantasi. Nah, di sini cerita fantasi merupakan cerita yang mengandung unsur imajinatif ya. Jadi merupakan unsur imajinatif atau khayalan yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal, atau pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Jadi cerita fantasi ini bentuknya khayalan ya, sesuai imajinatif kalian masing-masing. Poin selanjutnya yaitu poin B. Di sini membahas mengenai ciri-ciri cerita fantasi. Nah, ciri-ciri fantasi ini akan membahas 5 poin. Poin yang pertama yaitu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Jadi sifatnya adalah fiksi. Nah, dalam cerita fantasi itu ide yang kita tuangkan boleh tidak sesuai dengan kenyataan atau kejadian tersebut. Kenapa? Karena ide yang kita tuangkan merupakan ide yang berupa khayalan yang di dunia belum tentu terjadi. Kemudian yang kedua, di sini di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius. Nah, di dalam cerita fantasi terdapat cerita-cerita aneh yang memang belum tentu terjadi di dunia nyata ya. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Nah, di sini contohnya ketika kita menceritakan tokoh yang tempat utamanya ada di bumi, misalnya tokoh ini misalnya tempat utama ada di bumi. Nah, kemudian ia tiba-tiba bisa menghilang dan menembus ke planet-planet lain. Nah, gitu ya. Yang tadinya ada di bumi tiba-tiba bisa menghilang ke planet lain atau ke tempat-tempat lain. Kemudian untuk poin yang keempat, di sini ada tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia.
Nah, di sini contohnya dalam cerita tersebut si tokoh ini memiliki kekuatan api atau kekuatan angin. Nah, dari kekuatan itu ia pergunakan untuk visi penyelamatan ataupun visi penghancuran dunia. Ya, namanya cerita fantasi biasanya ada hal-hal yang seperti itu, ada visi misi penyelamatan atau visi misi penghancuran dunia dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin terakhir yang kelima di sini ada karena cerita fantasi menggunakan khayalan. Nah, maka cerita ini termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi gitu ya. Poin yang ketiga atau poin C itu mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, di sini untuk unsur kita akan membahas 6 poin. Yang pertama yaitu tema. Tema di sini ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi sebelum membuat cerita fantasi, kalian harus memilih tema yang tepat untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita khayalan berdasarkan pemikiran kalian masing-masing. Kemudian yang kedua ada alur. Di sini alur merupakan jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam membuat cerita fiksi ya, kalian harus menentukan terlebih dahulu apakah menggunakan alur maju, menggunakan alur mundur atau alur campuran. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Di sini karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Jadi di dalam cerita fiksi harus mencantumkan tokoh dan watak tokoh tersebut gitu ya. Contohnya kalian ingin membuat cerita fantasi tentang kehidupan binatang misalnya, ya kalian harus cantumkan misalnya tokoh si kancil wataknya seperti apa, apakah licik, baik dan lain sebagainya. Jadi harus ditentukan setiap tokohnya ya, watak setiap tokoh itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kalian merangkai cerita tersebut. Kemudian yang keempat ini ada latar. Di sini latar merupakan tempat, waktu serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Nah, kalian harus menentukan kira-kira latar cerita fantasi yang cocok dengan cerita kalian itu di mana gitu. Apakah di kebun, di gedung, di hutan dan lain-lain. Seperti itu. Jika kalian ingin menceritakan kehidupan binatang, berarti kalian harus menentukan latar yang cocok untuk cerita kalian gitu ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita bikin cerita cerita binatang kemudian latar tempatnya di gedung, kan nggak mungkin. Kebanyakan adalah di hutan atau di kebun. Kemudian poin yang kelima yaitu mengenai sudut pandang. Nah, di sini sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jadi di sini sudut pandang itu adalah orang atau pengarang dalam cerita tersebut. Bagaimana orang tersebut memposisikan dirinya, apakah dirinya sebagai pelaku utama atau tokoh utama, atau hanya membawakan ceritanya itu saja gitu ya, dengan menghadirkan tokoh lain ya. Jadi bisa saja sudut pandang ini posisi pengarang itu sebagai tokoh utama, bisa juga sebagai pengarang cerita tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada amanat. Nah, amanat ini merupakan salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita dan penokohannya. Jadi di sini si pengarang cerita akan mencantumkan amanat dari cerita yang telah ia paparkan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas poin berikutnya, yaitu yang poin D, mengenai struktur cerita fantasi. Di sini struktur cerita fantasi ada 4 poin. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini bagian di mana pengarang
memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Kemudian yang kedua ini ada konflik. Nah, konflik sendiri di sini suatu bagian adanya permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Itu yang dimaksud dengan konflik. Kemudian yang poin ketiga ada resolusi. Resolusi di sini bagian untuk penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Adapun pengertian resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Jadi, apakah cerita tersebut akan happy ending atau sad ending seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini ada ending, merupakan penutup cerita fantasi. Ending dapat dibedakan menjadi dua, yakni happy ending di mana tokoh utama menang dan hidup bahagia. Dan yang lain ialah sad ending, yang mana dalam sebuah cerita pemeran utama tewas setelah mencapai tujuan dan sebagainya. Kemudian yang mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Nah, yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata. Nah, di sini ada 2 poin ya mengenai jenis cerita fantasi berdasar kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Itu yang pertama ada cerita fantasi total. Nah, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata ya. Jadi cerita fantasi total ini semua yang diceritakan ini belum tentu terjadi di dunia nyata gitu ya. Jadi apa yang diceritakan oleh pengarang hanya sebagian saja yang terjadi dalam dunia nyata, selebihnya hanya bersifat khayalan semata. Kemudian cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, di sini cerita fantasi yang diceritakan masih ada dalam kehidupan nyata, dari nama tokoh sampai tempat kejadian. Contohnya seperti cerita fantasi Aladin. Poin yang kedua, di sini ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Di sini ada 2 poin lagi. Yang pertama, latar fantasi sezaman, yaitu latar yang digunakan satu masa saja. Contohnya fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, atau futuristik, atau masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, latar fantasi lintas waktu. Di sini cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya menggunakan latar waktu masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Poin yang F mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Di sini membahas 4 poin. Yang poin pertama, teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Kemudian yang kedua, teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh seperti latar dan konflik yang ada. Kemudian yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kata kiasan. Nah, kiasan sendiri di sini pertimbangan atau perbandingan tentang suatu hal gitu ya, dan menggunakan kata personifikasi atau kata perumpamaan. Ya, jadi kata perumpamaan tuh misalnya seperti ini, taman ini indah bagaikan surga gitu ya. Itu namanya perumpamaan. Kemudian
yang poin keempat, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung konjungsi penanda untuk urutan waktu, gitu ya. Jadi contoh kata penghubung konjungsi ini ada 4. Yang pertama ada aditif. Aditif itu berkaitan, gitu ya. Jadi di dalam aditif ini terdapat kata dan, serta, lagi pula. Kemudian yang kedua pertentangan. Nah, pertentangan ini bisa di dalamnya ada kata tetapi, sedangkan, akan tetapi, sebaliknya. Kemudian yang ketiga kata disjungtif. Nah, kata disjungtif ini terdapat kata maupun, baik, entah, dan atau. Kemudian yang keempat waktu. Nah, waktu ini kita bisa menyantumkan kata sebelumnya, setelahnya, ketika, bila semenjak, dan lain-lain. Kemudian yang poin G mengenai langkah penyusunan cerita fantasi. Di sini dalam membuat cerita fantasi yaitu atau dalam menyusun cerita fantasi ada 4 poin. Yang pertama, menemukan ide penulis dengan mengamati objek nyata, kemudian diberikan sentuhan imajinasi. Jadi di sini kalian boleh mengamati cerita atau objek nyata yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian berikan ini kata-kata imajinasi berdasarkan pemikiran kalian. Kemudian yang kedua, menggali ide cerita fantasi dengan membaca. Jadi dalam membuat cerita fantasi kalian bisa mendapatkan ide-ide tersebut melalui membaca atau menonton video-video cerita fantasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, di sini kalian susun terlebih dahulu ceritanya dari awal hingga akhir ya. Jadi harus terstruktur rangkaian peristiwanya. Kemudian yang keempat, mengembangkan ide cerita fantasi. Nah, dari garis besar secara umum cerita fantasi yang akan kalian tuliskan gitu ya, kalian kembangkan lagi ide-ide dari cerita yang udah kalian cantumkan. Jadi dari ide itu kalian mulai memperbanyak atau mulai membuat cerita fantasi yang lebih imajinatif berdasarkan khayalan pemikiran kalian gitu ya. Jadi dikembangkan menjadi cerita yang lebih banyak lagi. Demikian pembahasan materi dari saya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kelas 7 ya. Saya akhiri di sini, semoga bermanfaat dan